Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saya mau mempersembahkan khotbah saya khusus kepada saudara-saudara kita dimanapun mereka berada yang sedang berjuang untuk hidup. Dan juga kepada kita semua yang masih sehat supaya kita hidup lebih hikmat sesuai dengan kehendak Tuhan. Pekerjaan saya berhubungan dengan orang sakit parah. Orang sakit parah di akhir hidupnya, di mana dokter sudah angkat tangan. Sangat sedih saya harus melihat mereka satu persatu meninggal. Mereka datang kepada saya dengan satu keluhan, satu kerinduan, ingin hidup. Bagaimana caranya saya ingin hidup? Baru kejadian 2 hari yang lalu, saya telepon seorang ibu yang anaknya, anak gadisnya yang baru umur 22 tahun sedang meregang nyawa di ICU rumah sakit. Penyakitnya mendadak, kanker stadium 4 yang sudah menyebar. Anak ini masih segar bugar sebenarnya, tetapi penyakit kanker di dalamnya sudah begitu ganas menyebar. Dan keluarga juga tidak siap karena tiba-tiba anak ini anfal dan masuk ICU dan sangat kecil kemungkinannya untuk hidup. Ibunya menangis, dia bilang anak ini anak baik, anak pintar, rajin, penurut, dan anaknya memang cantik manis. Dan saya juga sedih mendengar dia menangis. Karena saya juga punya anak yang umurnya seperti itu. Dan saya bisa merasakan apa yang dia rasakan. Ibunya bilang kalau bisa, saya saja menggantikan posisi dia. Dan saudara-saudara, di luar sana, banyak sekali orang yang berjuang mau hidup. Bagaimana caranya supaya hidup? Tetapi ironisnya banyak juga orang di luar sana yang tidak peduli dengan kehidupan dan mereka menyia-nyiakan kehidupan mereka. Kita sebagai orang Kristen belajar bagaimana kita mempersiapkan diri untuk hidup. Bukan hanya hidup yang sementara di dunia ini, tetapi untuk kekekalan nanti. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kami sampai pada saat ini. Tuhan berbicara melalui lidah hamba-Mu. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan, semua hanya dari Tuhan saja. Berkatilah semua yang hadir. Isi ruangan ini dengan Roh Kudus Tuhan. Ajar kami bagaimana supaya kami bisa hidup untuk kekekalan nanti. Mohon ampun dosa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada seorang fashion blogger, Instagram blogger yang terkenal. Dia terkenal, namanya Kian Zaida Rodrik. Dan dia menderita kanker lambung stadium 4 dan umur 40 tahun. Dia berjuang selama 10 bulan. Dan dia menceritakan perjuangannya melawan kanker di dalam postingannya untuk followernya. Dan memang akhirnya dia kalah oleh kanker itu dan dia meninggal. Dia katakan, saya memiliki mobil baru yang diparkir yang tidak bisa melakukan apapun untuk saya. Saya memiliki semua jenis pakaian, sepatu, dan tas desainer. Tidak bisa melakukan apapun untuk saya. Saya memiliki uang di rekening bank, tidak dapat melakukan apapun untuk saya. Saya memiliki rumah besar dengan furniture lengkap,
tidak bisa berbuat apa-apa untuk saya. Lihatlah, saya terbaring di sini, di ranjang rumah sakit. Jadi, katanya, jangan biarkan siapapun membuat Anda merasa buruk untuk hal-hal yang tidak Anda miliki. Tetapi, bersyukurlah dengan hal-hal yang Anda miliki. Jika Anda memiliki atap di atas kepala Anda, siapa yang peduli dengan jenis furniture yang ada di dalamnya? Yang terpenting dalam hidup adalah kasih. Terakhir, pastikan Anda menikmati hari Anda dengan orang yang Anda kasihi. Di dalam hidup ini, apapun yang kita miliki, harta benda, kekayaan, ketenaran, tidak dapat melakukan apapun kepada kita begitu kita sakit dan meninggalkan dunia ini. Saya akan memberikan beberapa isi hati orang-orang yang berjuang. Bagaimana mereka ingin hidup. Dan ini satu dokter kaya raya, Dr. Richard Teo Keng Siang. Dan dia punya nasihat itu sangat menjadi inspirasi banyak orang. Bagaimana dia bilang dia pengen hidup. Dikatakan jadi hidup dengan pengetahuan seperti ini bahwa dia akan meninggal adalah perjuangan mental yang sangat besar. Penyiksaan mental yang luar biasa. Inilah yang ada pikiran semua orang penderita kanker. Mereka tahu mereka akan mati. Bagaimana mereka hidup kalau mereka tahu sebentar lagi mereka mati? Ini adalah perjuangan mental yang luar biasa. Bagi siapapun, bukan hanya bagi Dr. Richard. Dikatakan kanker bukan hanya tentang perjuangan fisik. Ini adalah penyiksaan mental yang sangat berat. Bagaimana Anda bisa hidup tanpa harapan? Bagaimana Anda bisa hidup dengan tidak mampu membuat rencana untuk beberapa tahun ke depan? Karena sebentar lagi akan mati. Dokter onkologi kasih tahu, dia hanya bisa hidup 1-2 bulan lagi. Tetapi sejak didiagnosa, dia bisa hidup kira-kira 1,5 tahun lagi. Dikatakan ketika saya harus menghadapi kematian, saya melepaskan diri saya dari semua hal-hal duniawi secara total. Dan saya hanya berfokus pada apa yang penting. Ironisnya seringkali adalah hanya ketika kita belajar bagaimana untuk mati, baru kita belajar bagaimana untuk hidup. Dan seorang pesenam baru berumur 22 tahun. Penderita kanker melanoma stadium 4. Dia juga berjuang. Dan dia berjuang selama 1 tahun lebih dan dia kalah. Dia bilang, saya menjalani hari saya dengan makna sekarang. Apakah saya tahu tahun depan saya akan menjadi apa? Tidak, saya tidak tahu. Tetapi hidup setiap hari dengan makna adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita, bagi saya sekarang. Saudara-saudara, bagi saudara yang tidak pernah menghadapi kematian, mungkin tidak tahu menderitanya orang yang menghadapi kematian, mungkin tidak sadar begitu besarnya arti kehidupan. Seorang anak umur 17 tahun, dia juga berjuang. Dia bilang, saya hanya ingin menikmati tiap momen terakhir kehidupan di dunia. Karena hidup terlalu singkat. Hidup ini memang singkat, saudara-saudara. Jangan sia-siakan. Kematian bisa terjadi pada usia berapa saja. Kapan saja. Di mana saja. Kematian tidak mesti harus menderita kanker dulu. Kematian bisa karena penyebab yang lain. Misalnya, sakit jantung. Kita tahu tiba-tiba seseorang tidur dan tidak bangun lagi keesokan harinya. Mazmur 90 ayat 12 katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Meninggal tidak mesti harus sakit.
Bisa saja dalam keadaan sehat kita meninggal. Ini adalah tim sepak bola dari Brasil dan mereka akan terbang untuk mengadakan pertandingan. Tetapi pesawatnya kecelakaan. Hampir semua meninggal, hanya 6 yang selamat. Ini adalah sebelum mereka mengalami kecelakaan pesawat. Kematian bisa datang kepada kita kapan saja, di mana saja. Penyebabnya bisa apa saja. Hidup ini memang singkat. Jangan sia-siakan. Foto-foto ini diambil pada waktu orang-orang ini sebelum mengalami kecelakaan pesawat dan akhirnya meninggal. Di dalam Mazmur 39 ayat 4-5 dikatakan, "Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku." Tiba-tiba bisa terjadi bencana alam, tsunami, kebakaran, dan sebagainya. Manusia sama seperti angin. Hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Mazmur 144 ayat 4. Hidup ini singkat. Hargailah. Di dalam Pengkhotbah 7 ayat 2 dikatakan, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Dulu pada waktu saya baca ayat ini, saya pikir daripada kita bersenang-senang dengan orang yang pesta, mendingan kita ke rumah duka menghibur orang yang berduka. Tetapi sebenarnya ayat ini lebih untuk kita sendiri, supaya kita diingatkan. Itulah kesudahan dari kita manusia. Jadi kita harus menghargai kehidupan ini. Bagaimana kita harus memperhatikan kehidupan ini untuk mendapatkan kekekalan nanti. Tetapi saudara-saudara, jangan takut bicara kematian. Karena bagi orang Kristen, kematian hanya tidur sementara. Karena di balik kematian ada pengharapan. Pada waktu kita sakit, makin kita takut bicara kematian, makin stres kita. Oleh karena itu pada waktu saya konsultasi, pada waktu saya tahu umur orang itu tinggal sebentar lagi, saya selalu bicara mengenai kematian, supaya dia bisa menerimanya. Dan kematian di dalam Tuhan, itu ada kebangkitan. 1 Tesalonika 4 ayat 13-14. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sekali lagi, jangan takut kematian bagi kita yang sedang berjuang. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. If tomorrow never comes. Apabila besok tidak pernah datang. Apabila kematian menjemput kita hari ini atau besok, Yesus sudah datang untuk menjemput kita. Apakah kita sudah siap untuk menerimanya? Pertanyaannya, bagaimana saya mempersiapkan diri untuk hidup kekekalan nanti? Satu hal yang paling mudah adalah bagaimana supaya kita benar-benar sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk kehidupan kekekalan nanti. Satu hal yang paling mudah adalah apa? Hiduplah seolah-olah hari ini adalah hari terakhir Anda. Hiduplah seolah-olah
hari ini adalah hari terakhir Anda. Karena biasanya orang pada saat terakhir baru sungguh-sungguh. Kita dulu lagi sekolah, kita akan belajar dengan sungguh-sungguh menjelang ujian. Ada istilah yang katanya SKS, sistem kebut, semalam. Jadi itulah sebabnya kalau kita tahu hari ini hari terakhir kita, hidup kita akan berbeda pandangan kita terhadap hidup kita. Jangan sampai kita sakit dulu untuk menganggap hari ini adalah hari terakhir kita. Seperti saya menyusun khotbah ini. Saya sudah berpikir. Masih kurang dapat inspirasi. Tetapi menjelang hari H, inspirasi tiba-tiba datang banyak. Bukan karena saya lalai sebelumnya, tapi saya tahu karena makin mendekati hari H, kita makin sungguh-sungguh. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita untuk kekekalan? Kita tahu dunia akan segera berlalu. Serahkanlah diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Menurutlah kepada perintahnya dan perbaiki diri. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dari orang-orang yang menyesal di ranjang kematiannya, banyak yang menyesal karena tidak menggunakan banyak waktu untuk keluarganya, karena kesibukan pekerjaan dan karena kesibukan lainnya di dunia ini. Memang hidup kita sudah tidak seimbang. Kita disetir oleh tuntutan dunia, status dunia, gengsi dunia, sehingga keluarga menjadi korban. Juga diri sendiri menjadi korban karena kita tidak menjaga kesehatan demi mencari dunia itu. Godaan yang sama yang iblis berikan kepada Yesus 2000 tahun yang lalu juga diberikan kepada kita masing-masing pada saat ini. Matius 4 ayat 8 sampai 10. Dan iblis memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sekali lagi, hidup kita bukan untuk mengejar dunia dan dengan segala kemewahannya, dengan segala kemegahannya, tapi hidup kita untuk mengejar kekekalan di surga. Biarlah kita bisa menolak dengan kata-kata yang sama. Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sekali lagi, keangkuhan hidup. Haus perhatian, haus posisi, haus kekuasaan, haus pengakuan, haus pujian. Ini semua sebenarnya adalah jerat setan agar kita jauh dari Tuhan dan menghancurkan keluarga kita. Hidup hampa, tidak bahagia, yang pada akhirnya sakit-sakitan. Wanita zaman sekarang banyak yang bekerja. Itu sudah umum. Tidak ada salahnya apabila wanita atau istri atau ibu bekerja. Tetapi salahnya adalah mereka menempatkan pekerjaan lebih tinggi, lebih penting daripada keluarganya. Sehingga mereka merampas waktunya bersama dengan anak-anak dan juga bersama dengan suami. Anak-anak dibiarkan diurus oleh babysitternya. Bahkan suaminya pun
dibiarkan diurus makanannya oleh pembantunya. Bagaimana suami tidak mencari wanita lain? Inilah jerat setan, menghancurkan rumah tangga. Dan suami juga bekerja lembur, cari uang, dan mementingkan pekerjaan daripada keluarga. Bahkan juga bisa membawa pekerjaan di rumah. Banyak yang menyesal di hari tuanya. Menjalani hidup yang sepi. Kenapa? Karena anaknya tumbuh tanpa bersama dengan dia. Dan anak mulai berkeluarga. Karena tidak pernah dekat dengan orang tua. Sudah tua pun tidak dekat. Walaupun orang tua yang bekerja dengan alasan untuk pendidikan anak-anaknya, untuk masa depan anak-anaknya, untuk kasih warisan kepada anak-anaknya. Tapi sebenarnya lebih untuk kesenangan diri mereka sendiri. Untuk aktualisasi mereka sendiri. Sehingga mereka tidak ada waktu, bukan hanya untuk keluarga tidak ada waktu. Untuk belajar firman Tuhan pun tidak ada waktu. Makin lama makin jauh dari Tuhan. Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin tidak bahagia. Dikatakan, tidak ada jumlah uang atau kesuksesan yang dapat menggantikan waktu yang dihabiskan bersama keluarga Anda. Di hari tua, kita sendiri. Suami dan istri tidak dekat karena tidak pernah memupuk hubungannya sejak menikah. Makin tua, makin tidak bisa berkomunikasi. Bicara lebih dari 5 menit sudah bertengkar. Deathbed regret. Penyesalan diranjang kematian. Semua harta, semua posisi, semua yang didapat tidak ada gunanya. Tidak ada arti hidup. Jauh dari Tuhan dalam kesepian dan sakit. Esther Earl, dia seorang penderita kanker tiroid stadium 4. Dia katakan, bukankah menyedihkan bahwa begitu sering kita harus menghadapi kematian agar bisa menghargai kehidupan dan sesama sepenuhnya. Sekali lagi, hanya orang-orang yang sudah pernah menghadapi kematian baru tahu apa arti kehidupan ini. Seorang pengusaha rumah duka, dia katakan, jalanilah hidup Anda seperti hari ini adalah hari terakhir Anda. Dikatakan pada waktu datang jenazah ke tempat dia melihat orangnya masih tampak muda, sehat, bugar, meninggal. Ini katanya memberikan dia satu hikmat. Dan dikatakan seiring dengan bertambah lamanya saya berkecimpung di bisnis ini, membuat saya menyadari bahwa hidup ini benar-benar singkat. Jadi dia gunakan hidup dia dengan penuh arti. Sekali lagi, hiduplah dengan seimbang. Dengan menjadikan Tuhan sebagai pusat dari kehidupan Anda. Bekerja dengan kerja, keluarga, teman, pelayanan, itu seimbang. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat 2. 1 Korintus 7 ayat 31. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Jalani hidup kita bukan seperti cara orang yang tidak percaya. Bukan seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Yaitu mengejar hal duniawi. Tetapi hidup dalam terang kekekalan. Selalu pertimbangkan kekekalan saat kita mengambil setiap keputusan di dalam kehidupan ini. Belajarlah untuk tidak terikat dengan semua yang tidak kekal. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Janganlah engkau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya.
Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sekali lagi, selalu pertimbangkan kekekalan saat kita mengambil setiap keputusan di dalam kehidupan ini. Belajarlah untuk tidak terikat dengan semua yang tidak kekal. Dunia ini memang bukan rumah kita. Pada satu hari kita akan meninggalkan dunia ini. Kita hanya pendatang di dunia ini. Bahkan dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 13. Dalam iman mereka semua, yaitu pahlawan iman yang dikenal, ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Kita cuma numpang lewat di dunia ini. Ibrani 13 ayat 14. Sebab di sini, di dunia ini, kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Dan di dalam Filipi 3 ayat 20 katakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Saudara-saudara, carilah perkara yang di atas. Bagaimana saya mempersiapkan diri untuk hidup kekekalan nanti? Banyak yang menyesal karena ada masalah dengan sesama manusia. Tidak heran, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia dan kasih kepada manusia ada di dalam 10 hukum. Karena masalah dengan sesama manusia ini yang biasanya bikin kita terpuruk di dalam kehidupan ini. Mungkin masalah dengan suami atau istri atau ipar, mertua atau saudara atau teman sekerja atau teman gereja dan yang lain-lain atau teman bisnis. Ada kesal, ada dendam, akar kepahitan yang disimpan. Sehingga hidup kita seperti membawa beban terus. Tidak bahagia, tidak bisa tidur. Inilah perintahku, Tuhan katakan, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sekali lagi, hiduplah dengan damai dengan semua orang. Kita diajarkan juga harus selalu sukacita. Badan sehat, rukun. Suami istri rukun dari kakek. Jadi setelah kakek-kakek dan nenek-nenek. Dekat dengan anak-anak. Dekat dengan siapapun menjadi panutan. Wajahnya selalu menunjukkan sukacita. Kita sebagai anak terang, kita harus menunjukkan wajah yang selalu sukacita. Kita pun juga diajarin bagaimana kita mengasihi musuh kita dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Dikatakan di dalam Lukas 6 ayat 35 sampai 36. Dikatakan kalau kita melakukan itu, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Dikatakan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita diajarkan untuk bermurah hati kepada siapapun, kepada sesama manusia, termasuk kepada musuh kita. Dikatakan the strongest people make time to help others, even if they are struggling with their own problems. Dikatakan orang yang paling kuat selalu menyediakan waktu untuk membantu sesama. Walaupun mereka juga sedang berjuang dengan masalah mereka. Sebagai orang Kristen, jadilah anak terang. Pada waktu kita menanti kekekalan yang akan kita dapatkan, biarlah hidup kita menjadi terang.
Di dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21, di sini dikatakan oleh Yesus perumpamaan orang kaya yang kaya raya, tanahnya berlimpah-limpah, dan dia terus merombak lumbungnya dan mendirikan yang lebih besar supaya bisa menyimpan lebih banyak lagi. Dia bilang, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kita menjadi kaya tidak menjadi masalah. Itu adalah berkat dari Tuhan. Tetapi kalau kita kaya secara dunia, tetapi miskin di hadapan Allah, itu yang Tuhan bilang, hai engkau orang bodoh. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kita harus kaya di hadapan Allah. Bagaimana saya mempersiapkan diri untuk hidup kekekalan nanti? Mempelajari firman Tuhan. Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Mempelajari kitab suci untuk kita mendapatkan hidup kekal. Karena kitab suci merupakan satu pedoman bagaimana untuk kita mendapatkan keselamatan yang kekal dari Tuhan. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 3, Rasul Paulus mengatakan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Bisa saja kita sangat setia sama Tuhan. Di sini dibilang kesetiaan kamu yang sejati. Kita benar-benar mencintai Tuhan. Setia benar-benar kepada Tuhan. Tetapi pikiran kita disesatkan. Mengapa? Karena setan suka memelintir ayat Alkitab. Seperti pada waktu dulu dia memperdaya Hawa. Dengan menggunakan firman dari Tuhan. Dia pelintir sedikit. Apabila kita tidak memahami dan mengenal betul firman Tuhan dan mempelajari dengan benar, kita akan gampang tertipu. Dikatakan 2 Petrus 3 ayat 16. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang suka difahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Hati-hati saudara. Hati-hati, setiap kali kita belajar firman Tuhan, pastikan itu dari Alkitab. Bagi saudara-saudara yang ingin belajar Alkitab lebih dalam, kami ada Bible Study melalui Zoom. Kelas baru sudah berjalan. Baru beberapa kali, Selasa malam jam 9 malam. Kemudian persiapan apa lagi yang harus kita lakukan untuk mencapai kekekalan? Tekun berdoa. Komunikasi yang baik adalah penting untuk hubungan yang baik. Doa adalah nafas hidup. Manusia tidak bernafas, artinya mati. Tanpa doa, hidup kekristenan kita tersengal-sengal. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Biarlah kita terus berdoa, tetap berdoa, apapun masalah yang kita hadapi.
kita terus harus berhubung, tersambung dengan sumber kehidupan itu, yaitu Tuhan Yesus. Dan apalagi yang harus kita lakukan? Bersaksi. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku. 2 Timotius 1 ayat 8. Matius 5 ayat 14-16 katakan, kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Menjadi terang artinya apa? Kita menghidupkan kehidupan kekristenan dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa artinya terang? Menjadi terang? Kita menghidupkan kehidupan kekristenan dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada yang tahu kapan kematian akan datang. Atau kita juga tidak tahu kapan Yesus akan datang. Tetapi kita tahu dunia segera akan berakhir. Dikatakan di dalam Matius 24 ayat 42. Yesus katakan, karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Wahyu 16 ayat 15 katakan, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga. Kita dihimbau untuk selalu bersiap sedia. Karena kapan saja Yesus bisa datang. Jalanilah hidup kita setiap hari dengan keseriusan. Seolah-olah hari ini hari terakhir kita. Supaya kita benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan tunda lagi. Salah satu kunci kesuksesan businessman adalah mereka tidak pernah menunda melakukan pekerjaan mereka. Jadi kunci orang Kristen yang berhasil adalah apa? Jangan tunda. Karena penundaan adalah satu alat setan untuk menjauhkan diri kita kepada Tuhan. Kita syukuri setiap hari sebagai hadiah dari Tuhan. Dan hiduplah untuk kekekalan. Be ready. Jesus is coming soon. Bersiaplah. Yesus akan segera datang. Pada waktu dia datang, yang meninggal atau yang masih hidup, kita semua bersama-sama diangkat ke surga untuk hidup selama-lamanya di sana. Matius 25 ayat 23. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Biarlah kita diingatkan kembali bahwa hidup kita di dunia hanya singkat. Apa yang kita cari? Kematian bisa datang mendadak kepada kita. Walaupun mungkin hari ini kita sehat. Yesus pun bisa datang tiba-tiba. Yesus sudah amarkan. Apabila memang tujuan kita adalah hidup kekal di surga, lakukan. Jangan tunda. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen yang sedang menunggu kedatangan Yesus? Lakukan. Jangan fokus kita terpecah dengan masalah duniawi yang membuat kita hancur dan binasa. Semoga renungan pada pagi hari ini membuat kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam kehidupan kekristenan kita dan membawa kita ke dalam kekekalan nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Kita sama-sama berdoa untuk penutup. Maha besar Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas peringatan Tuhan yang berikan kepada kami pada pagi hari ini. Ampunilah kami Tuhan apabila kami kurang serius menjalani hidup ini. Apabila kami kurang mengambil waktu untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Biarlah bantu kami untuk kembali mengatur hari-hari kami, supaya kami lebih mementingkan Tuhan di dalam segala hal. Karena kami percaya Tuhan mempunyai rencana indah bagi kami semua. Semua orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Kami ingin hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga selama-lamanya. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mohon ampun dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.